para ulama memberikan penjelasan yang panjang lebar, tapi saya mencoba untuk memberikan kompilasinya. Ya. Syekh Utsman Khamis mengatakan perayaan Maulid Nabi ini tidak dibenarkan karena ada beberapa hal. Pertama, bahwa tidak diketahui secara pasti kelahiran Nabi itu kapan. Yang jelas hanya satu yang diketahui, harinya hari Senin. Karena dikatakan Nabi Sallam ketika ditanya tentang puasa hari Senin, dzaka yaumun wulidtu fi. Itu adalah hari yang aku dilahirkan padanya. Itu saja. Jadi kalaupun dikatakan kapan pasti tidak ada. Itu kata beliau. Jadi ahli sejarah pun ragu kapan beliau lahirnya pastinya. Yang jelas harinya hanya hari Senin. Itu pertama. Yang kedua, Nabi SAW tidak melakukannya. Yang ketiga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama tidak melakukannya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, tidak ada satu kebaikan pun, ya, kecuali Nabi SAW telah mengajarkannya. Dan tidak ada satu keburukan pun kecuali Nabi SAW telah memperingatkan umatnya darinya. Itu yang keempat. Yang kelima, kita sampaikan bahwa 12 Rabiul Awal itu kesepakatan para ulama itu hari wafatnya Nabi SAW tahun ke-11 Hijriah. Maka bisa dimaknai juga bahwa orang yang meriah-meriah, orang yang bergembira pada 12 Rabiul Awal itu dipertanyakan. Apakah Anda gembira dengan kematian Nabi SAW? Karena itu kesepakatan para ulama bahwa 12 Rabiul Awal itu adalah hari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang paling mutakhir kita berikan jawabannya terhadap ini. Kata para ulama, kita mencoba untuk diskusi dengan orang yang melakukan perayaan Maulid Nabi ini. Kita tanya, hal al-ihtifalu bi Maulid Nabi SAW ta'atun am maksiyah? Kita tanya, apakah memang melakukan perayaan Maulid Nabi itu bentuk ketaatan atau maksiat? Pasti jawabannya apa? Ketaatan. Baik, ketaatan. Kita tanya berikutnya. Kalau itu bentuk ketaatan, hal alimah an-nabi am jahilah? Apakah Nabi SAW tahu itu ketaatan atau jahilah? Atau dia tidak tahu? Jawabannya, alimah, dia tahu. Baik. Karena kalau saya dibilangnya tidak tahu, ya itu kufur. Karena menuduh Nabi SAW mengetahui suatu ketaatan, lalu dia tidak melakukannya. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Kalau dia katakan tadi, itu adalah ibadah, oke, ketaatan, dan Nabi tahu, baik, kita lanjutkan. Hal balaghan Nabi SAW am lam yuballigh? Apakah ini ketaatan yang diketahui oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi kepada umatnya atau tidak disampaikan? Kalau dikatakan disampaikan, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil kalian kalau kalian adalah orang yang benar. Kalau yang betul Nabi menyampaikan bahwa itu adalah sebuah ajaran yang ketaatan. Kalau mereka katakan lam yuballigh. Kalau mereka katakan disampaikan, kita minta dalilnya. Kalau dikatakan tidak disampaikan, ya berarti bukan suatu ajaran. Jadi oleh karena itu intinya memang harus kita diskusi pelan-pelan ya. Artinya bahwa terkadang kan sebagian masyarakat kita ini karena memang sudah mendarah daging lah acara seperti ini. Kadang-kadang kalau kita sampaikan seperti ini dianggapnya kita adalah orang-orang yang orang-orang yang justru sesat gitu. Kenapa? Karena mereka anggap bahwa orang yang anti dengan Maulid Nabi dianggap tidak cinta dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dengan kita tidak merayakan itu sebagai bentuk kecintaan, begitu loh. Jadi bukan berarti bahwa kita tidak merayakan Maulid Nabi SAW, kita tidak melakukan sunnah beliau. Justru kita ingin membela dan ingin berusaha untuk memurnikan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kadang-kadang semangat merayakan Maulid Nabi baik, tapi sunnah yang lain kita lihat nggak ada semangatnya. Berjenggot juga enggak dia, melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW juga enggak melakukannya, sholat jamaah juga enggak dijaga, dan lain sebagainya. Ini yang kita sangat sayangkan. Intinya Pak, bahwa peringatan Maulid Nabi SAW tidak ada tuntunan dan ajarannya dari Nabi SAW.